Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Budianto, saya guru dari SMK Negeri Tugu Mulyo. Saya mengajar pemrograman web dan perangkat bergerak di kelas 12. Nah, teman-teman semuanya, minggu ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang teknologi framework. Nah, sebelumnya di bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang MVC, yaitu model view dan controller. Nah, dimana dalam membuat aplikasi yang sangat besar itu harus dibagi menjadi 3, yaitu model, view, dan controller. Ketika sistem informasi basis web ini dilakukan pengembangan, yang dipertimbangkan oleh programmer adalah bukan memakai bahasa apa, tetapi seorang programmer itu akan berpikir dengan framework apa dia akan membuat sebuah sistem web yang kompleks. Namun, apakah kalian mengetahui apa saat membangun website akan melakukan pengkodingan dari awal sampai akhir, database, desain, dan lain sebagainya? Nah, itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Makanya dibutuhkan yang namanya framework. Frame itu adalah kerangka, work itu kerja. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jika seorang programmer itu menggunakan penyedia layanan website secara utuh, jadi tinggal mengubah coding bagian tampilannya, coding bagian alur programnya yang diubah sedikit saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam pengembangan sistem tidak membuat dari awal sampai akhir, tetapi hanya merubah bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan saja. Bukankah itu lebih hemat waktu? Nah, teman-teman semuanya, teknologi yang digunakan untuk membangun website seperti ini, inilah yang dinamakan dengan framework. Penasaran? Mari kita ikuti bab ini. Tapi sebelum kita ikuti bab ini, bagi kalian yang nonton video saya belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai video ini membuat kalian lalai akan kewajiban kalian. Teman-teman semuanya, pernahkah kalian mendengar istilah framework? Mungkin kalian belum, tapi kalau misalkan CodeIgniter, Laravel, Bootstrap, nah mungkin kalian sudah dengar. Nah, itulah framework, teman-teman. Jadi framework adalah, saya bacakan definisinya, sebuah software yang mempermudah programmer untuk membuat aplikasi atau web yang di dalamnya terdapat plugin, fungsi, dan kumpulan instruksi yang dapat digunakan untuk membangun sistem. Dengan menggunakan framework, struktur aplikasi maupun web akan lebih rapi. Framework ini berisi script yang dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah dalam pemrograman seperti koneksi database, pemanggilan variabel, fungsi, file, dan lain sebagainya. Framework juga dikatakan sebagai aplikasi web reuse, atau web ini bisa digunakan kembali untuk aplikasi yang lainnya. Nah, saat mengembangkan sebuah aplikasi web, dilakukan penambahan fitur baru, kita hanya perlu memanggil fungsi yang berkaitan dengan fitur yang akan kita berikan tadi. Jadi kita tidak merubah semuanya, tetapi kita hanya mengedit bagian tertentu. Nah, itulah keunggulan dari framework. Apa saja sih keuntungan dari menggunakan framework? Nah, saya bacakan di sini. 1. Keuntungan dari framework adalah mempercepat waktu dalam pembuatan aplikasi. Yang kedua adalah membantu programmer dalam proses perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan aplikasi, karena semuanya sudah disediakan di situ. Aplikasi yang dihasilkan akan lebih aman dan struktur. Benar sekali. Jadi dengan menggunakan framework itu akan lebih aman daripada kita menggunakan PHP natif atau PHP biasa. Yang keempat, memudahkan dalam pengkodingan. Ya, karena sudah ada di situ, jadi kita tinggal pakai sehingga kita lebih mudah dalam mengcoding. Yang kelima, memiliki tingkat keamanan yang handal. Nah, ini hampir sama dengan nomor 3 tadi. Jadi tingkat keamanan yang handal, karena ini jarang sekali. Saya ambil contoh kan, kalau PHP natif itu biasanya kalau sudah kita upload ke web, dia akan terkena virus namanya SQL injection. Nah, kalau di sini insya Allah lebih aman. Yang terakhir adalah mempermudah dalam membuat dokumentasi pembuatan sistem atau aplikasi. Nah, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu pembahasan tentang teknologi framework. Untuk jenis-jenis framework nanti akan ada pada materi selanjutnya.
Terima kasih, jangan lupa subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.